Shalom sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh bersyukur dan bersuka cita jika pagi hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita tanyakan ke dalam hati kita untuk mengawali renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam bagian hidup mana saya sedang membutuhkan kepastian dari Tuhan? Yang selanjutnya, apakah saya sungguh percaya bahwa kasih Tuhan tidak berubah meski keadaan saya naik turun? Yang ketiga, kapan terakhir kali saya merasakan kesetiaan Tuhan menopang saya? Dan yang terakhir, apa yang Tuhan ingin saya percayai kembali tentang karakternya hari ini? Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, ada kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berubah. Ajar kami untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Kami boleh mengerti tentang sifat karakter-Mu lebih jauh lagi Tuhan. Biar kedalaman hubungan kami boleh semakin dalam dari waktu ke waktu tentang Engkau. Dibawa lebih dalam, dibawa semakin mengenal tentang Engkau sebagai Bapa kami yang begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyiapkan hati kami, membuka hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau datang kepada Engkau dengan apa adanya, dan kami percaya ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat 6. Bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sekali lagi kita boleh baca ayat ini bersama-sama. Maleaki pasal yang ketiga ayat ke-6. Bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Seorang pendaki gunung senior pernah berkata, ketika semua tanda di alam bisa menipu, baik itu awan, matahari, arah angin, ada satu alat yang selalu bisa diandalkan, yaitu kompas. Kompas mungkin kecil, sederhana, dan tidak terlihat istimewa, tetapi ia memiliki satu hal yang penting. Ia tidak berubah arah. Tidak peduli cuaca, kabut, badai, atau situasi yang membingungkan, jarum kompas akan selalu menunjuk ke utara. Karena hal itulah, para pendaki dapat kembali ke jalur yang benar, bahkan setelah tersesat jauh. Hidup kita pun sering seperti pendakian panjang. Ada masa di mana kita bingung, tersesat, lelah, kehilangan arah, atau merasa tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Tetapi ada satu pribadi yang dapat kita andalkan sebagai kompas hidup karena ia tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus. Kitab Maleaki ditulis pada masa ketika bangsa Israel berada dalam kondisi rohani yang menurun. Mereka beribadah secara asal-asalan, mempersembahkan korban yang cacat, imam-imam hidup tidak setia, keluarga-keluarga hancur, bahkan mereka mempertanyakan kasih Tuhan. Di tengah situasi rohani yang kacau ini, Tuhan memberikan satu pernyataan luar biasa. Akulah Tuhan yang tidak berubah. Ini adalah fondasi harapan umat Tuhan. Bukan kesetiaan kita yang menjadi dasar keselamatan, tetapi kesetiaan Tuhan.
Bangsa Israel jatuh dalam dosa berkali-kali, tetapi Tuhan berkata, "Kamu tidak lenyap karena aku tidak berubah." Artinya, jika Tuhan berubah pikiran seperti manusia, mungkin bangsa Israel sudah musnah sejak lama. Tetapi Tuhan tidak seperti manusia. Kesetiaannya kekal, kasihnya tetap, janjinya teguh, dan karakternya tidak pernah goyah. Dan hari ini itu juga berlaku untuk kita semua. Ketika iman kita melemah, Tuhan tetap kuat. Ketika kasih kita luntur, Tuhan tetap mengasihi. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ini bukan alasan untuk kita hidup secara sembarangan, tetapi menjadi alasan untuk kembali kepadanya dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Aplikasi dari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah adalah yang pertama, kita mau menjadikan Tuhan sebagai fondasi. Perasaan bisa berubah setiap hari, tetapi firman Tuhan tetap sama. Bangun hidup kita di atas firman, bukan sekedar di atas emosi kita sesaat. Yang kedua, kita mau membangun relasi yang konsisten. Karena Tuhan tidak berubah, kita pun perlu membuat komitmen yang tidak berubah juga. Kita mau doa setiap pagi, baca Alkitab setiap hari, walaupun mungkin diawali hanya dengan satu pasal, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Konsistensi kecil membawa transformasi besar. Yang ketiga, kita mau percaya bahwa kesetiaan Tuhan menopang hidup kita. Saat menghadapi ketidakpastian, pekerjaan yang goyah, masalah keluarga, masa depan yang terlihat gelap, ingat Tuhan tidak berubah. Dan hal ini yang perlu kita terus pegang, yang akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Yang keempat, kita mau mengembalikan hati yang mungkin sudah mulai dingin. Maleaki berisi teguran keras, tetapi juga penuh dengan undangan yang lembut. Jika ibadah kita mulai asal-asalan, jika hati mulai jauh, jika prioritas mulai berubah, hari ini adalah waktunya untuk kita kembali. Dan yang terakhir, kita mau meninggalkan hidup kompromi. Israel memberi persembahan cacat karena mereka mulai meremehkan Tuhan. Hidup kita pun sering memberikan Tuhan hal yang sisa. Tetapi Tuhan yang tidak pernah berubah, layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam dunia yang terus berubah. Ekonomi bisa berubah, hubungan berubah, rencana hidup berubah, bahkan perasaan kita pun berubah. Tetapi firman Tuhan berkata, "Akulah Tuhan yang tidak pernah berubah." Inilah sumber pengharapan kita, fondasi iman kita, alasan kita tetap dapat berdiri kokoh meski dalam badai. Mari kita kembali menaruh hidup kita di atas kesetiaan Tuhan, menjadikan Dia satu-satunya kompas yang memimpin langkah kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menjadikan Engkau sebagai fondasi kehidupan kami. Di tengah ketidakpastian hidup, di tengah situasi hidup yang bisa berubah, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Ajar kami untuk memiliki hubungan yang konsisten kami bangun tiap hari dengan Engkau. Dan kami juga percaya Tuhan, jika Engkau selalu ada untuk kami, menopang kami dalam kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan kembalikan hati kami, supaya hati kami tidak dingin, tapi hati kami dipenuhi dengan rasa rindu dan sayang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai hari ini bersama dengan Engkau, urapi kami, pakai kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi esok hari. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.